Saya Joko. Budidaya ikan lele sistem biasa pendahuluan budidaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri, namun juga untuk pasar ekspor yang mempunyai berbagai persyaratan. Pemenuhan persyaratan tersebut merupakan keharusan dalam menangani persaingan di dalam pasar regional dan internasional yang menentukan keterterimaan dan daya saing produk perikanan dan budidaya. Upaya untuk menghasilkan produk ikan perikanan dan budidaya yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan harus dilaksanakan jalan dengan upaya peningkatan produksi perikanan budidaya berdasarkan FOA, the State of the World Fish and Aquaculture 2016. Produksi perikanan budidaya tahun 2014 Indonesia di Asia Tenggara adalah yang terbesar, sedangkan dibandingkan dengan seluruh dunia merupakan produksi terbesar ketiga setelah Cina dan India. Morfologi ikan lele secara umum memiliki tubuh yang licin dan berlingkar, tidak bersisik, bersungut atau berkumis, memiliki kepala persegi panjang, hampir memiliki seperempat dari panjang tubuhnya. Kepalanya pipih ke bawah, tulangnya pelat, pernapasan tambahan berupa labirin yang berbentuk sepai rembun dedaunan dan berwarna kemerahan. Alat pernapasan ini digunakan mampu untuk bertahan hidup dalam keadaan oksigen yang minimum. Menurut Supriyadi 2003, mulut terletak pada ujung muncung dan dilengkapi 4 buah sungut atau lingkungan hidup ikan banyak ditemui di perairan tawar, dataran rendah hingga sedikit payo. Di alam, ikan lele hidup di sungai-sungai yang berarus ngalir secara perlahan atau lambat, kolam, danau, waduk, rawa, serta genangan air tawar lainnya. Ikan ini lebih menyukai perairan tenang-tenang, tepian dangkal dan terlindung. Ikan lele biasanya membuat atau menempati lubang-lubang di tepian sungai atau kolam. Pengumuman 2007. Tingkah laku ikan lele bersifat nokturnal, yaitu aktif di malam hari. Pada siang hari biasanya ikan akan berdiam atau berlindung di tempat gelap. Ikan lele dilengkapi pernapasan tambahan berupa modifikasi dari busur insang dan bernapas dengan bantuan labirin yang berbentuk seperti karang bunga. Fungsinya sebagai penyerapan oksigen yang berasal dari udara sekitar. Maka dalam keadaan tertentu ikan lele dapat bertahan beberapa jam di permukaan tanah. Ada kebiasaan makan. Ikan lele adalah hewan dan pemakan bangkai atau karnivora. Makanan berupa binatang rentik seperti kutu air, Deptinia, cacing, larva, jentik serangga, siput kecil dan sebagainya. Ikan ini biasanya mencari makanan di dasar perairan. Pertumbuhan ikan sebesar 1,2% per harinya apabila diberi makan yang mengandung protein 45% dan energi 3000 kcal per kilogram pakan. Di kolam tanah dengan diberikan pakan buatan, ikan lele jumbo dapat tumbuh mencapai 300 gram dari awal, berat kurang lebih 30 gram dalam waktu 2 bulan. Jenis ikan lele menurut Gufran 2010, jenis ikan lele yang sudah banyak budidaya antara lain ikan lele lokal, ikan lele jumbo adalah ikan induksi datang dari Indonesia pada tahun 1985. Ikan lele geli merupakan salah satu ikan lele lokal, mulai dibudidaya pada tahun 1987 oleh Balitak Anwar, Palembang. Teknologi bioflok 3. Pembuatan kolam. Dalam penerapan teknologi bioflok pada budidaya ikan lele secara intensif, konstruksi kolam dapat terbuat dari beton atau terpal atau fiber. Konstruksi kolam tidak membentuk sudut. Contohnya kolam bundar berbahan plastik dengan rangka besi ayunan sebagai berikut.
A. Anyaman. B. Bertugas. C. Terpal. D. Dipati isi. E. Lem. F. Bunting. G. Gergaji. Ini seperti di atas. Besi anyaman potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kolam dapat berbentuk persegi, berbentuk 1 kali 2 meter atau 2 kali 4 meter. Terpal. C. Terpal dipotong sesuai dengan ukuran dan bentuk kolam yang diinginkan, kemudian dijahit di lem agar tidak bocor. D. Terpal yang sudah dimasukkan kandang losi telah siap pakai ke kolam. Pertama itu melakukan pengisian air. Sebelum pengisian air, kolam terlebih dahulu dibersihkan, disterilisasi, bila perlu dikeringkan dengan disinfeksi dengan menggunakan kaporit 10%. Pemasangan peralatan meliputi pompa dan perlengkapan. Setelah pemasangan, perlu dilakukan uji coba untuk mengetahui kekuatan aliran arus dan kemampuan pengadukannya. Baru perlakuan atau terima ditambahkan kapur dolomit 200 gram per gram meter kubik. Penebaran benih ditebar berukuran 8-7 cm dengan pada tebar 1000 per meter kuadrat. Sebelum benih ditebar seluruhnya, benih direndam dengan menggunakan vaksin sesuai aturan pada label kemasan. Penerapan benih hendaknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Manajemen pemberian pakan. Manajemen pada setelah benih ditebar pada kolam, selanjutnya benih dipuasakan selama 2 hari untuk proses adaptasi dengan lingkungan baru sambil menunggu isi lambung benar-benar kosong pada saat pemberian pakan. Pertama kali disarankan maksimal selain pemberian probiotik, sebaiknya juga melakukan pengampuran 7 hari setelah pada bulan pertama dan setiap 5 hari sekali pada bulan 3 berikutnya dengan dosis 200 gram per meter kubik air. Setelah itu tambahkan unsur tepung terigu sebanyak 240 gram per kilo pakan yang digunakan. Selanjutnya diberikan air aksi yang kuat di dasar kolam hingga permukaan air, mempercepat proses pengadukan hingga terbentuknya foam. Teknik bioflok. Pengelolaan air. Air sangat penting dalam usaha budidaya. Kegiatan pengelolaan air dapat dilakukan dengan cara menambahkan probiotik ke wadah budidaya. Cara dan dosis pemberian probiotik ada tabel berikut. Budidaya kalele sistem bioflok. Pengendalian hama dan penyakit merah, penyebab air panas, bentuk penyakit merah, penyebab air panas, bentuk bakteri ini seperti batang pada polar, cambuk terletak di ujung batang, dan cambuk digunakan untuk gerak berkurang 0,7 kali sampai 0,8 kali 1 sampai 1,5 mikrometer karena tubuh kusam atau gelap. Pengendaliannya diaplikasikan saran budidaya sebelum dan selama proses pemeliharaan. Pemberian unsur imunistimulan, penambah vitamin C pada pakan secara rutin secara pemeliharaan, memperbaiki kualitas air secara keseluruhan, terutama mengurangi kadar bahan organik yang terlarut dalam air. Agar airnya tidak bau, lakukan perendaman garam dapur dengan konsentrasi 500-1000 ppm selama 24 jam. Dapat terinang pucat dan warna tubuh gelap, dan terdapat bercak pada bagian luar dan kerusakan sirip insang. Gejala penyakit serologiniasis. Gejalanya: 1. Serangan bersifat akurnosis hingga akurat, dapat mengakibatkan kematian 100%. Reproduksi secara aseksual melalui head fistel untuk memproduksi spora infektif. Pengendaliannya:
menaikkan dan mempertahankan suhu air kurang lebih 28 derajat Celcius, atau penggantian air baru yang lebih sering. Gunakan garam dapur pada konsentrasi 1-10 promili selama 10-60 menit. Pengendalian penyakit hama dan bakteri. Penyakit bintik-bintik putih dan gatal toksilis. Gejalanya saat ikan yang diserang sangat lemah dan selalu timbul di permukaan air. Terdapat bintik-bintik berwarna putih pada ikan sirip dan insang. Ikan sering mengkonsumsi tubuh bagian kosong. Pengendaliannya, pengendalian 1. Air harus dijaga kualitas dan kuantitasnya. 2. Perendaman dengan larutan garam dengan konsentrasi 500-1000 ppm selama 24 jam. Kemudian diberi air yang segar. 5. Pemanenan. Pemanenan ikan dapat dilakukan secara panen sortir atau panen total. Panen sortir adalah dengan memilih ikan yang sudah layak dikonsumsi atau sesuai dengan keinginan pasar. Kalau panen total biasanya dengan menambahkan umur ikan agar dapat panen semua ukur yang sesuai keinginan pasar. Kalau dia mencapai ukuran konsumsi, dibesarkan selama 50-80 hari dengan ukuran panen antara 75-150 gram per ekor. Dalam teknologi FCR ditekan menjadi 0,7. Ikan lele dipanen kemudian di-packing dalam kemasan plastik untuk diangkut atau dipasar dengan didahulukan permukaan pemberontakan guna untuk kematian ikan di daerah pemasaran. Khusus air bau biasanya disebabkan pemberian pakan yang berlebihan. Terjadi kematian bakteri secara massal. Dasar kolam selalu kotor serta pH rendah. Lele menggantung. Lele menggantung sebagian atau seluruh biasanya disebabkan oleh kualitas air yang kurang baik, kelebihan pakan, atau terkena penyakit yang disebabkan oleh bakteri parasit. Flok tidak terbentuk biasanya disebabkan oleh bahan organik yang masih belum cukup. Penyelesaian vlognya yang kurang, rasionya terlalu rendah. Vlog terlalu kental biasanya diberikan pelet agar ikan memanfaatkan vlog, atau dikurangi porsi pakan 20-40% per hari hingga vlog tersisa 5% saja. Pemberian molase. Pemberian molase dapat menimbulkan peningkatan masalah bila tidak hati-hati, karena molase dapat mengandung merangsang ke kembang bakteri. Nafsu makan turun. Analisis usaha. Di dalam dunia bisnis, analisis usaha merupakan kegiatan yang sangat penting karena ini bagian usaha tersebut dapat diketahui biasanya keuntungan usaha. Analisis usaha lele bervariasi disebabkan oleh perhitungan biaya operasional. Berikut contohnya sesuai tabel. Contoh standar prosedur operasional praktik budidaya ikan lele. Pertama itu standar prosedur operasional praktik budidaya ikan lele. Pertama itu melakukan persiapan air seperti di atas. Contoh sederhana proses operasional praktis budidaya ikan lele sistem biopok. Persiapan benih. 1. Cek kesehatan ikan benih. Benih yang lincah dan tidak mengantuk, berlendir normal, kumis tidak putus atau sirip lengkap, tidak ada luka atau borok. Kematian ikan dapat dalam wadah transportasi tidak lebih dari 5%. 2. Ukuran panjang benih. 3. Hitung jumlah benih. Dan 4. Puasakan selama 24 jam. Contoh standar produksi operasional praktis budidaya ikan lele sistem biopok. Pengolahan pakan. Persiapan pakan larut menggunakan biotik. Simpan pakan pada waktu siap. Adukkan pakan
dengan sosmed. Pertama, diberi pakan 2 kali sehari. Berikut adalah contoh-contoh prosedur operasional praktis budidaya ikan lele sistem bioflok dalam pengolahan air medium. Identifikasi air yang bagus, air tidak bau, ikan dominan dalam berada di bak atau kolam tidak, air dalam kurung tidak kotor, penenangan ikan tidak sehat atau sakit, buang air sekitar 40% setelah 35-40 cm, tambahkan air kembali 10-20% air, tambahkan garam 2,5 kilo per bak, tambahkan dolomit 75 gram per bak, probiotik 1 sendok makan per bak. Bila terjadi kematian lebih dari 50 ekor per hari, buang air 100%. Semua ikan mati dibuang agar tidak masuk bakteri. Cabut air reaksi, tambah air. Pemanenan, lakukan panenan bila ikan ada kebutuhan atau permintaan pasar, dan total selama 90 hari. Bila belum cukup hingga 75-150 per ekor, maka lakukan tambahan waktu sekira 2 minggu. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya karena bukunya Sistem Budidaya Ikan Lele Bioflok sangat bermanfaat menjadi sumber informasi.